Ketahuan Mama. Bab 20. Karena bosan di kamar terus, Aira sekarang ingin berjalan-jalan di area rumah sakit. Sekalian mau melihat bagaimana kondisi terkini rumah sakit ini. Mau kemana? Tanya Ervan ketika melihat pergerakan Aira yang akan turun dari ranjang. Jalan-jalan, bosen. Jawab Aira sembari berdiri dengan perlahan. Ervan menutup laptopnya kembali. Kapan pekerjaan yang selesai? Sebentar-bentar saja berhenti seperti ini. Ayo, kata Ervan sembari membukakan pintu agar Aira bisa keluar. Aku nggak ngajak Om padahal, kata Aira sembari berjalan keluar dari ruang rawat diikuti Ervan. Ervan tidak menanggapi. Lelaki tampanan gagah itu hanya terus mengikuti langkah kecil Aira. Mampir sini yuk, ajak Ervan saat melewati ruang kandungan dokter. Kandungan? Tentunya hanya untuk meledek Aira. Aira bergidik. Sana Om aja. Siapa tahu isi kan. Habis muntah-muntah tadi, kata Ervan lagi sembari terus berjalan di samping tubuh kecil Aira. Iya nih isi ikan mujair, sahut Aira ketus. Ervan tersenyum tipis lalu kembali memulai jokesnya lagi. Ra, diem, aku mau refreshin badan, bukan mau ngedenger jokes bapak-bapak dari Om. Salah Aira ketika mereka sedang membelokkan langkahnya ke arah taman rumah sakit. Ervan pun tidak jadi melawak. Ia memilih untuk terus mengikuti langkah Aira sembari mereka tiba di taman yang tidak terlalu ramai. Aira duduk di bangku taman, begitupun dengan Ervan yang sedari tadi mengintilinya. Kerja aja sana, Om, biar aku bisa belanja banyak nanti, kata Aira sembari menghirup udara segar. Belanjain dulu uangnya, baru saya kerja lagi. Kalau saya belum pernah pakai uang dari saya kan? Kamu saja belum pernah pakai uang dari saya kan? Tanya Ervan. Lah, saya nggak dikasih, jawab Aira dengan entengnya. Ervan pun mengeluarkan dompetnya lalu mengambil salah satu kartu berwarna hitam lalu memberikannya ke Aira. Nih, pakai sana sepuasnya, perintah Ervan sembari meletakkan kartu ATM itu di atas telapak tangan Aira. Tenang saja, besok juga nih ATM bisa habis isinya, sahut Aira sembari memasukkan ATM itu ke saku baju pasien yang dikenakannya. Saat heran beberapa hari ini, berarti kamu nggak jajan di sekolah, kan saya belum pernah kasih uang. Heran Ervan, tapi bisa saja kan Aira masih punya simpanan. Jajan lah, emang aku nggak punya uang banget apa? Aira menjawabnya ketus. Dia mau jajan satu kantin dibeli semua juga nggak bakalan habis uang sakunya. Pasti bayarnya suruh cuciin piring di kantin kan? Ledek Ervan yang membuat Aira ingin sekali memperlihatkan beberapa banyak uang sakunya. Di rumah sakit yang sama, Sandi baru saja memasuki area rumah sakit bersama dua teman sosialitanya sembari ngerumpi cantik. Jeng, tahu nggak kalau katanya pemilik rumah sakit ini masih muda banget, kata Butika. Siapapun yang memasuki rumah sakit ini pasti kagum karena kesan mewah dan damai begitu terasa saat berada di dalamnya. Rumornya sih gitu, jawab Cindy yang diangguk Ibu Arini, temannya yang satu lagi. Cewek juga yang saya dengar, ucap Bu Arini sembari mereka berjalan ke arah ruang rawat temannya. Keren juga ya, cewek masih muda, udah punya rumah sakit aja, kagum Cindy yang tangannya memegang rantang. Kalau saya tahu orangnya bakal saya jodohin sama putra saya si Kevin, ujar Bu Arini yang merupakan ibunda dari Kevin, teman dan rekan kerja Ervan. Saya juga jeng, tapi apa perempuan sehebat ini mau sama anak saya? Ragu Butika sembari mengagumi rumah sakit Pradipta ini. Kalau jeng Cindy mah nggak kepengen ya, udah dapat menantu yang anak SMA itu, kata Bu Arini kepada Cindy yang hanya dijawab senyum. Cindy sudah tidak menginginkan wanita lain untuk putranya.
Sosok Aira sudah sempurna menjadi menantunya, walaupun tanpa mereka sadari yang tengah dibicarakan adalah Aira. Belum juga mereka memasuki ruang rawat temannya, Cindy menghentikan langkahnya saat melihat dua orang yang sepertinya ia kenal. Mirip anak kamu ya, Jeng? Kata Butika saat melihat punggung sepasang manusia yang hendak duduk di taman. Bukanlah, Ervan lagi bulan madu, mungkin cuma postur tubuhnya aja yang dari belakang kelihatan mirip. Jawab Cindy yang masih terus memperhatikan taman. Dua teman Cindy mengangguk. Ya udah, masuk yuk, Jeng. Di taman, Ervan berdiri karena akan membeli minum, tapi matanya tidak sengaja melihat mamanya yang tengah memasuki salah satu ruang rawat. Gawat, gumam Ervan, lalu menutupi wajahnya saat Cindy menoleh ke arah teman lagi. Kenapa, Om? Heran Aira yang melihat Ervan panik. Ada mama, kata Ervan, membuat Aira akan menoleh wajahnya ke belakang, tapi dicegah oleh Ervan. Nanti ketahuan. Beneran gak, Om? Nanti Om bohongi aku lagi, tanya Aira yang tidak yakin dengan apa yang Ervan lihat. Beneran, Ra, itu mama sama teman hedonnya. Ervan sudah panik sendiri membuat Aira ikutan panik. Gimana dong, Om? Balik yuk ke kamar. Waktu lewatin ruangan itu kita cepet-cepet, ajak Ervan sembari membantu Aira berdiri. Aira mengangguk lalu berjalan dengan terburu-buru. Langkah mereka beradu di lantai marmer itu dengan cepat sampai tiba-tiba ceklek. Sial, ketika mereka baru sampai tepat di depan ruangan itu, malah Cindy keluar. Tubuh keduanya seakan mati kutu sekarang. Ervan, Aira, Cindy termanggu melihat dua orang yang harusnya tidak ia lihat seminggu ke depan. Salah orang, Mak, menjawab Ervan ngasal, yang malah mendapat injakan kaki dari Aira yang sudah menundukkan kepalanya. Bercanda Ervan tidak pada tempatnya. Kalian, Cindy memandangi anak dan menantunya dari atas sampai bawah. Rasanya masih tidak percaya. Kalian bohongi mama. Aira mengangkat kepalanya lalu menggeleng. Gak gitu, Ma, kita bisa jelasin kok. Kamu kenapa? Kok pakai baju pasien? Cindy malah memegang kedua bahu Aira yang membuat Aira meringis kesakitan. Au! Cindy dengan cepat menjauhkan kedua tangannya. Maaf. Kita ke ruang rawat Aira aja yuk, ajak Ervan yang sudah bersiap mendengarkan ceramah mamanya. Di ruang rawat Aira, au, ma sakit, ucap Ervan saat Cindy menjewer telinganya. Kepalanya sampai miring karena teriakan di telinganya tidak main-main. Kamu pasti yang buat mantu mama kayak gini, tuduh Cindy setelah melepas jeweran pedas dari telinga putra sulungnya. Ervan mengusap telinganya yang pasti sudah memerah itu. Enggak, Ma, Aira tuh. Mama kecewa sama kamu. Kamu bilang lagi bulan madu, tapi aslinya malah di rumah sakit. Mau nutupin kalau Aira sakit, ha? Cindy menggelengkan kepalanya tidak percaya dengan kebohongan anaknya. Aira sudah menundukkan kepalanya saat mendengar nada kecewa dari ucapan mertuanya. Kenapa ia malah merasa bersalah sih? Bener, Ma, Aira tuh kecelakaan waktu mau berangkat ke sekolah. Om Ervan gak salah kok, dia cuma gak mau mama khawatir sama aku, ujar Aira berbohong. Padahal mama udah berharap besar sama bulan madu kalian, tapi ternyata. Mendengar itu membuat Aira semakin tidak enak saja. Coba lihat yang luka, ucap Cindy mencoba mengalihkan rasa kecewaannya. Aira pun menurunkan baju pasiennya itu hingga menampakkan bahunya yang diperban. Kenapa bisa sampai kayak gini? Tanya Cindy lembut sembari mengusap bahu Aira. Aira pun tersenyum karena perhatian dari sang mertua. Jatuh, Ma, jawab Aira yang hanya diangguki Cindy. Meskipun kurang masuk akal jika jatuh, tapi yang luka di bagian bahu seperti itu. Lain kali kalau ada apa-apa bilang ya, jangan sembunyiin dari mama, apalagi sampai kayak gini, kata Cindy yang diangguki Aira. Dan kamu, ucap Cindy sembari menengok dengan tatapan tajam ke arah Ervan. Ervan menghela nafas saat dengan Aira saja yang lembut. Giliran dengannya langsung berubah garang. Iya, Ma, kenapa pakai alasan berbulan madu? Tanya Cindy dengan nada mengintimidasi
Ya kan biar mama seneng. Ervan menjawab dengan sekenanya. Mama marah, bukannya seneng kalau kayak gini. Ya udah, biar mama seneng. Habis ini Ervan bulan madu beneran. Aira membulatkan matanya mendengar ucapan Ervan. Nanti mama dibohongin lagi, kata Cindy yang membuat Ervan meringis karena niatnya sudah bisa dibaca dengan mudah. Ervan terus memberi alasan dan Cindy selalu bisa mengelaknya dengan tepat. Sampai Aira yang mendengarkan mengantuk dan tertidur dengan berlatarkan suara debat ibu dan anak. Hai, nih ngapain lagi nih?